Ede selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyelesaikan tugas daripada ujian akhir semester ganjil. Baik, langsung saja. Di sini saya membawa materi tentang fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia, yang terdiri dari 3: pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia, hubungan manusia dengan pendidikan, dan fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, proses pencarian, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan dilakukan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun atau mengarahkan atau memimpin. Selanjutnya, pendidikan menurut para ahli. Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, dari Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Yang ketiga, dari Edgar Dale, pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, dari H. Horney. Menurut Horney, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosi, dan kemanusiaan dari manusia. Di sini ada yang selanjutnya, perkembangan dan manusia. Berbicara perkembangan, kata perkembangan tidak bisa dipisahkan dari adanya manusia. Perkembangan manusia menurut bahasa, secara bahasa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Kata perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya, yang pada umumnya terjadi secara sistematis yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi, progresif yang memiliki arti maju, meningkat serta mendalam, dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif, serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik dan juga psikis. Pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama, dari Socrates. Manusia adalah makhluk yang hidup yang memiliki 2 kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Dan yang kedua, dari R.B. Sentanu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dan yang ketiga, dari Agung P.P. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang tersusun atau atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan dan sekaligus diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia,
di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimiliki dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran dari contoh berikut. Jika seandainya ada seorang bayi yang baru lahir, kemudian si bayi tersebut dibiarkan tumbuh sendiri di dalam ruangan dan terisolasi dari lingkungan sosialnya, maka suatu ketika si bayi tersebut dewasa, ia selamanya tidak akan pernah tahu bagaimana cara menjalani pola keseharian, seperti makan, mandi, dan tidur, yang baik dan benar menurut pandangan umum. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama, memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. Yang kedua, menghilangkan kesalahpengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab akibat dari pembicaraannya. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman teknologinya. Yang terakhir, melestarikan suatu kebudayaan tertentu. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.